Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 29 September 2023 bersama saya Hafiz Eko. Dan saya Audranda Rolinka, sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami, berikut berita selengkapnya. Pemirsa, tim terpadu yang terdiri dari Dinas Perindak ESDM Sumatera Utara, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP dan Pemerintahan Kabupaten Langkat menggerebek lokasi galian C ilegal kemarin. Penggerebekan ini dilakukan di Desa Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, dan Desa Payabakung, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Penggerebekan dua lokasi galian C ilegal yang berada di luar titik koordinat ini diduga materialnya disuplai untuk proyek pengerjaan jalan tol Binjai Langsa. Adapun dua lokasi galian ilegal ini merupakan milik PT Anugrah Prima Perkasa dan CV Serasi Mandiri yang selama ini kerap melakukan kegiatan penggalian. Sebelumnya PT HKI selaku pengelola pengerjaan proyek jalan tol sudah menyurati PT Anugrah Prima Perkasa untuk tidak mensuplai material ke proyek pembangunan jalan tol karena terkait izin dan bekerja di luar titik koordinat. Namun nyatanya suplai material yang dilakukan pengusaha nakal ini masih terus terjadi dengan mengelabui PT HKI selaku penerima material. Saat tim terpadu melakukan penggerebekan di lokasi galian C ilegal ini, tidak ada satu alat berat yang melakukan aktivitas. Seluruh alat berat seperti dozer dan eskapator serta puluhan truk pengangkut material hanya parkir di lokasi galian C ilegal. Diduga operasi ini sudah bocor. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sumatera Utara, Faisal Arif Nasution mengatakan pihaknya akan berupaya memberikan edukasi dan informasi agar para pelaku usaha pertambangan memiliki dokumen IUP dan operasi produksi pertambangan sesuai dengan surat edaran Gubernur Sumatera Utara. Gubernur telah membuat surat edaran ke seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara. Edaran ini yang berisikan seluruh pekerjaan konstruksi bangunan yang menggunakan dana APBD yang bersumber dari APBD provinsi ataupun kabupaten tetap harus menggunakan bahan material yang bersumber dari lokasi yang memiliki izin. Tentu itu upaya-upaya yang terus kita lakukan agar pelaku usaha juga bisa tertib dan memenuhi ketentuan. Bagi para pengusaha galian C yang masih melakukan kegiatan tanpa izin dan di luar batas titik koordinat, maka Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu akan menindak tegas dan menghentikan aktivitas di lokasi galian ilegal. Badan Narkotika Nasional Kota Tebing Tinggi kembali melakukan razia gabungan di tempat hiburan dan kos-kosan yang ada di Kota Tebing Tinggi. Dari hasil razia, sebanyak 49 pengunjung terjaring petugas di lokasi yang berbeda. 5 diantaranya positif langsung diamankan petugas. Masih tingginya angka peredaran narkoba yang ada di Sumatera Utara, terutama di wilayah Kota Tebing Tinggi. Sebanyak 49 pengunjung di lokasi yang berbeda berhasil terjaring. Semua pengunjung yang terjaring langsung dilakukan tes urin di tempat. Hasilnya, 5 dari 49 pengunjung yang dilakukan tes urin dinyatakan positif dan langsung diamankan ke kantor BNN Tebing Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepala BNN Kota Tebing Tinggi, AKBP Alexander S. Suki mengatakan, razia hari ini di beberapa lokasi, BNN langsung melakukan tes urin di tempat. Hasil tes urin ditemukan 4 orang dinyatakan positif pengguna narkotika jenis amfetamin atau sabu-sabu dan 1 lagi positif pengguna sabu. Pada razia tersebut tidak ada ditemukan barang bukti seperti sabu-sabu dan barang bukti lainnya di lokasi. Namun kelima pengguna narkoba yang positif langsung diamankan di kantor BNN Kota Tebing Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Orang positif menggunakan narkotika jenis amfetamin atau metafetamin atau sabu dan 1 orang positif ganja. Dan berdasarkan penggeledahan tidak terdapat barang bukti di TKP dan terhadap 5 orang tersebut kita amankan di BNN Kota Tebing Tinggi. Sementara itu, upaya perburuan para bandar dan kurir narkoba di wilayah hukum Polres Sergei terus dilakukan di Dusun 3, Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
di mana petugas berhasil mengamankan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celana pelaku, Riki Andiar, yang merupakan warga Dusun 3, Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa satu plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika berjenis sabu dengan berat 3,17 gram, satu dompet hitam dan uang hasil penjualan narkoba sabu jenis sabu sebesar Rp172.000. Lagi memang sudah sangat meresahkan. Sepertinya sudah kebal hukum, seperti itulah yang disampaikan kepada kita dari masyarakat. Sehingga kita perintahkan personil kita untuk melakukan penyelidikan. Benar hasil penyelidikan personil sehingga langsung dilakukan tindakan saat itu juga, melakukan penangkapan dan barang bukti juga bisa kita temukan dari tangan dia langsung. Dua orang pemuda mencuri tabung gas 3 kg di satu kafe viral di media sosial saat melakukan aksinya terekam kamera CCTV. Inilah aksi kedua pelaku pencuri tabung gas terekam kamera CCTV saat melakukan aksinya di satu kafe yang berada di Jalinsum Blok Songo, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Aksi berawal saat dua pria menggunakan sepeda motor sedang mengamati satu kafe. Melihat situasi kafe sedang sepi, satu orang masuk dengan cara membongkar gembok pagar. Hanya hitungan menit pelaku melancarkan aksinya berhasil membawa 3 buah tabung gas ukuran 3 kg. Pekerja kafe Irwansyah mengatakan hilangnya tabung gas baru diketahui sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat saat istrinya datang dan melihat pintu gerbang sudah terbuka. Setelah diperiksa bagian dalam ternyata ada tabung gas yang hilang. Kalau dari CCTV bang, kurang lebih 2 orang bang. Nengok situasi, mereka membongkar gembok. Setelah terbongkar, dibuka pintu separuh dan masuk dan membawa 3 gas bang. Berarti yang hilang 3 gas ya bang? 3 gas bang. Mereka pelaku sendiri bang menggunakan sepeda motor nggak? Kalau dari rekaman CCTV ya bang, Kenal nggak bang sama pelakunya? nggak kenal bang. Korban lalu mengunggah rekaman video CCTV ke medsos dan berharap agar pelaku secepatnya tertangkap. Seorang wanita yang berprofesi sebagai terapis pijat ditemukan tewas dengan sejumlah luka di bagian leher. Diduga merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh pelanggannya. Seorang wanita berinisial H yang berprofesi sebagai terapis pijat dan lulur yang berada di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Medan Barat, ditemukan tidak bernyawa. Korban ditemukan pertama kali oleh pemilik tempat pijat. Pemilik tersebut saat masuk ke dalam tempat pijat melihat korban sudah tidak bergerak. Sontak pemilik usaha tersebut langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari penyelidikan awal, korban ditemukan dengan luka di bagian leher dan bibir bagian dalam yang diduga sementara korban tewas akibat dicekik. Selain itu di lokasi juga tidak terlihat barang korban seperti handphone dan dompet. Korbannya siapa Pak Ket? Tukang busuk, dia tukang busuknya lah. Kalau namanya tahu Pak Ket? Namanya enggak. Ini jam berapa tadi Pak Ket dikabari? Lebih kurang jam 12. Pas. Dia kerja di sini sendiri atau gimana Pak Ket? Sendiri. ya. Pembunuhan. Pembunuhan Pak Ket ya. Saat ini Polsek Medan Barat sedang menyelidiki dugaan pembunuhan tersebut. Jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Mulai Januari 2024 mendatang, pemerintah Kota Medan akan memberlakukan denda sebesar 10 juta rupiah atau kurungan penjara selama 3 bulan untuk masyarakat yang membuang sampah ke Sungai Deli. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menyampaikan pada tahun depan pemerintah Kota Medan akan menegakkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Medan akan memberlakukan denda sebesar 10 juta rupiah atau kurungan penjara selama 3 bulan bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke Sungai Deli. Setelah 64 hari kerja, pihaknya akan memberlakukan perda tentang pembuangan sampah yang sudah ada selama ini.
Bobi menambahkan jika sudah disampaikan ke jajaran kewilayahan terutama camat, saat proses pembersihan sudah terlihat lokasi mana yang menjadi titik-titik penumpukan sampah. Lokasi tersebut harus menjadi pantauan serius, jika perlu pihaknya akan memasang CCTV sebagai alat monitoring untuk mengetahui titik mana saja yang selama ini dijadikan masyarakat sebagai tempat pembuangan sampah. Nanti setelah selesai pekerjaan 63 hari ini, dan nanti hitungannya bulan Desember, setelah selesai 63 hari ini, akan kita berlakukan perda tentang pembuangan sampah itu. Yang sudah lama di sini, ada Pak Ketua DPR juga di sini. Nanti kurang lebih di bulan Januari 2024, siapapun yang membuang sungai di Sungai Deli ini akan kena denda 10 juta rupiah atau kurungan 3 bulan. Itu akan kita terapkan. Kota Medan berada di posisi ke-6 termacet di Indonesia dengan durasi kemacetan mencapai 42 jam dalam setahun. Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah Kota Medan, namun hingga kini upaya tersebut dinilai masih belum efektif untuk mengurai kemacetan. Ada beragam faktor penyebab kemacetan di Kota Medan, seperti pertumbuhan angka pengguna kendaraan yang terus meningkat, minimnya sarana transportasi umum, dan kurangnya kepatuhan pengendara terhadap peraturan lalu lintas. Seperti di ruas Jalan Guru Patimpus, Kota Medan, masih banyak ditemukan pengendara datang dari arah Guru Patimpus menyeberang ke Jalan Adam Malik yang tidak jarang menyebabkan penumpukan kendaraan, khususnya saat jam sibuk. Selain menyebabkan kemacetan, tindakan para pengendara ini juga berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas jika pengendara tidak memperhatikan laju kendaraan mereka. Selain itu ditemukan juga pengendara yang menyeberang dari dua sisi jalan Sungai Deli yang juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan di ruas Jalan Guru Patimpus. Tidak hanya di ruas Jalan Guru Patimpus saja, kemacetan juga kerap terjadi di ruas Jalan Gajah Mada yang disebabkan banyaknya kendaraan yang menyeberang dari arah Pasar Petisah menuju Jalan Sultan Hasanuddin atau sebaliknya. Pemerintah Kota Medan mengambil langkah dengan memasang median jalan untuk mengatasi kemacetan tersebut. Namun pemasangan median yang dilakukan pada Agustus lalu justru menyebabkan banyaknya kecelakaan terjadi. Hingga saat ini sudah 4 kali terjadi kecelakaan tunggal imbas dari pemasangan median jalan. Warga sekitar menyebut kecelakaan kerap terjadi di malam hari. Selain disebabkan karena kurangnya kewaspadaan para pengendara, median jalan ini dinilai terlalu pendek dan sedikit, sehingga banyak pengendara yang tidak menyadari adanya median jalan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kendaraan para pengendara rusak pada bagian depan akibat menabrak median jalan yang terbuat dari beton tersebut. Meski pemasangan median jalan di kawasan Gajah Mada mendapat banyak keluhan, beberapa pengendara yang melintas di ruas jalan tersebut mengakui median jalan cukup membantu menurunkan kemacetan yang kerap terjadi, terutama saat sore hari. Kemacetan panjang kerap terjadi akibat pengendara yang tidak mau mengalah satu sama lain. Meski upaya Pemko Medan dinilai cukup efektif, namun sosialisasi kepada masyarakat dan upaya lainnya perlu dilakukan agar kemacetan di Kota Medan dapat terkendali. Tanggapan saya semenjak ada pembatas jalan ini, kejadian kecelakaan jadi kecil. Soalnya sebelum ada pembatas ini seringkali ada kecelakaan di sini, Bu. Jadi yang arah ke sana dia langsung tanpa melihat dari sisi kanan kiri, orang itu langsung nyebrang, iya. Jadi sering kejadian kecelakaan di sini ya. Oh, pernah ya. Itu kan kelalaian pengendara ya. Dia kan kalau dia dari sisi Gajah Mada, jalan Gajah Mada, dia kan kalau kita nengok HP kan kita pastikan lalai. Jadi dia sering nabrak pembatas itu yang warna itu apa namanya? Yang warna oranye ya, yang oranye itu, iya. Dia sering nabrak gitu ya. Kalau positifnya ini biar nggak mengganggu arus dari sana nih Kak. Karena sering berlawan arah kan. Itu sering kecelakaan juga. Karena saya sering lewat sini kan gitu. Kalau negatifnya ini bisa fatal ini Kak kalau ngebut dari sana ini. Kalau pengendara sana nggak konsen bisa fatal kecelakaan kan gitu. Positifnya sih, negatifnya gitu aja sih.
Kalau mengurangi kemacetan Selain sih, kesadaran ada masyarakat kurangnya dalam juga daripada disiplin yang berlalu kemarin. lintas yang masih rendah, Sebelum ada ini, pemerintah Kota macetnya Medan udah lumayan hendaknya parah menambah sih. armada transportasi sering ada umum potongan jalan dan tuh kan, dia gencar langsung melakukan lewat kan jadi berhenti sosialisasi, macet. Kalau mengajak ini masyarakat agak untuk mengurangi lah, mengurangi Kak. penggunaan kendaraan pribadi. Menurut saya harapan Selain saya itu membuat regulasi diperbanyak aja, Kak, kepemilikan jalan satu arah kendaraan itu. agar volume kendaraan Itu yang kayaknya ada memadati jalan dapat mengurangi berkurang. kemacetan itu jalan satu arah itu. Sejatinya, kemacetan di Kota Medan tidak hanya mengganggu kenyamanan dan efisiensi perjalanan para pengguna jalan saja, tetapi juga berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan. Ya, pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution memulai proyek underpass di Jalan HM Yamin dengan meletakkan batu pertama. Proyek yang anggarannya mencapai 170 miliar ini 100% menggunakan dana APBD Pemko Medan. Pengerjaan fisik pembangunan underpass Jalan HM Yamin, Kota Medan resmi dimulai, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution. Pada proyek underpass kedua ini, pemerintah Kota Medan menggelontorkan dana mencapai 170 miliar rupiah. Pembangunan underpass ini untuk mengatasi kemacetan di Kota Medan, khususnya di area tersebut. Untuk area tersebut sering terjadi kemacetan, terutama di sore hari. Untuk panjang underpass yang dibangun mencapai 426 meter dengan panjang terowongan 26 meter. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengatakan pembangunan underpass ini dipastikan akan membuat kemacetan Kota Medan. Namun pihaknya sudah berkoordinasi dengan Disub dan Polrestabes Medan untuk peralihan arus lalu lintas. Tentunya pasti semua pekerjaan kita bangun rumah kita aja macet di komplek kita, betul ya. Jadi pasti ada efeknya, ada imbasnya. Tentunya saya sudah koordinasi dengan Disub, dengan ada juga dari Lantas dari Polres. Tentunya ada arus nanti yang akan dialihkan, tapi selama pengerjaan yang masih bisa menggunakan jalan ini, dia tetap bisa dibuka. Sementara itu pemirsa, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1445 Hijriah dilakukan keluarga besar UMN Al-Wasliyah sekaligus peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Musannif di kampus Syekh Haji Muhammad Yunus, Jalan Teladan Medan. Rektor UMN Al-Wasliyah Dr. Haji Firmansyah dalam sambutannya pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1445 Hijriah mengatakan proses terlaksananya pembangunan Masjid Al-Musannif dengan kapasitas 300 jemaah yang peletakan batu pertamanya dilakukan bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi di kampus UMN Al-Wasliyah Medan. Rektor mengapresiasi semua bentuk dukungan yang telah dilakukan demi terwujudnya pembangunan masjid di kampus UMN Al-Wasliyah Medan. Ketua Umum Yayasan Haji Anif Musa Rajeksyah mengaku bahwa pembangunan Masjid Al-Musannif UMN Al-Wasliyah di kampus Syekh Haji Muhammad Yunus, Jalan Teladan Medan merupakan rencana pembangunan 99 masjid yang digagas almarhum Haji Anif. Dikatakan bahwa sampai saat ini telah diresmikan 37 masjid dan dalam pembangunan sebanyak 16 masjid. Pembangunan masjid yang berada di kampus UMN Al-Wasliyah akan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Musa Rajeksyah berpesan agar kiranya Masjid Al-Musannif UMN Al-Wasliyah ini dapat dimakmurkan sivitas akademika dan masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan agama. Alhamdulillah hari ini pas Maulid Nabi besar dalam Muhammad SAW peletakan batu pertama, insya Allah bangunan taala bisa segera selesai, bisa segera dipakai masjid ini, insya Allah para pengusaha besar juga bisa lah mengalir juga materi tentang BUMN seperti saya bilang tadi, tentang semuanya dikenal dalam kan buat hari ini kami masjid kecil ini dan secara juga manusiawi kami kenal baik Pak Ardi Mulyono, baik Pak Nomis sebagai ketua Al-Wasliyah, banyak juga orang tua kita ini yang maaf kita sini juga banyak korban berwaktu pikiran tenaga agama, bangsa, negara, bangunan UMN ini juga perjuangan kemarin. Mungkin saya
peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah, Kiai Haji Dr. Masyuril Kamis, mengajak seluruh civitas akademika agar meningkatkan dakwah agar seluruh umat muslim meneladani Rasulullah. Pada kesempatan itu, Kiai Haji Masyuril Kamis mengapresiasi Yayasan Haji Anif yang telah membangun Masjid Al-Musanif di kampus UMN Al-Wasliyah. Al-Wasliyah sebagai organisasi pendidikan, dakwah, sosial dan peningkatan kualitas ekonomi. Momentum Maulid Rasul adalah momentum untuk mengembalikan semangat pengabdian itu. Bahwa Rasulullah SAW adalah contoh teladan yang sudah menjadi idola kita semua. Jadi hari ini adalah hari yang paling luar biasa. Di samping kita memperingati Maulid Rasul, kita juga tadi melakukan batu pertama bangunan Masjid Al-Musanif di UMN. Apa maksudnya? Bahwa hari ini kita letakkan kembali peradaban di kampus ini. Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat jihad kita, semangat pengorbanan. Apa yang dilakukan oleh Rasul itu luar biasa dan kita belum ada apa-apa. Karena itu momentum ini adalah momentum untuk mengembalikan giroh semangat jihad. Peringatan Maulid Nabi besar SAW dihadiri tokoh dan ulama besar Islam Sumatera Utara serta wakil rektor dekan dan ketua program studi serta seluruh civitas akademika UMN Al-Wasliyah. Dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, Majelis Taklim Az-Zahra Muslimah Sumut menyelenggarakan kegiatan bersama yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad yang dikemas dalam bentuk tablik akbar menghadirkan penceramah kondang Ustadz Riza Muhammad yang bertepat di Aula Raja Inal Sregar, Medan. Dalam ceramahnya, penceramah Riza Muhammad menyampaikan kegiatan Maulid Nabi Muhammad 1440 Hijriah ini selain menyampaikan suri tauladan Rasulullah SAW juga mengingatkan betapa pentingnya silaturahmi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam berkumpul di majelis bisa meningkatkan tali silaturahmi, tidak ada kekuatan tanpa silaturahmi. Dengan silaturahmi kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Lebih lanjut, Ustadz Riza Muhammad mengajak kaum ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim Az-Zahra Muslimah Sumut untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis agar dapat menjaga kebersihan hati. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah diperingati sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Banyak umat muslim yang memperingatinya sebagai wujud rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dengan mengadakan banyak kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tradisi dan budaya daerah masing-masing. Memperingati Maulid Rasulullah SAW ada teladan yang mesti diambil. Salah satu hikmahnya adalah innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Selain taat, kita dituntut untuk menjadi orang yang baik. Wanita adalah fondasi kehidupan, bukan cuma untuk rumah tangga, tetapi untuk kehidupan dunia akhirat. Wanita yang soleha akan membuat hidup ini lebih berkah dunia akhirat. Maka harus ditata dari pribadi yang indah dan menuju keluarga. Bagusnya negara sebab tonggaknya keluarga yang bagus. Bagusnya rumah tangga sebab ada al-mar'atus soleha. Titin Sumarni selaku Ketua Majelis Taklim Az-Zahra menyampaikan terkait penyelenggaraan kegiatan ini dan mengajak para hadirin untuk senantiasa menteladani perilaku dan sifat baginda Rasulullah. Karena inti dari perayaan ini adalah tidak sekedar merayakan kelahiran Nabi, akan tetapi bagaimana umat Islam mengimplementasikan sifat dan perilaku Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang bisa diambil hikmahnya dari tausiah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, yakini meneladani sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, serta peringatan Maulid Nabi ini juga untuk menjalin silaturahmi sesama kaum ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim Az-Zahra Muslimah Sumut. Dengan terjalinnya silaturahmi sesama jamaah, maka akan terbina masyarakat yang rukun dan damai, juga mendapatkan berkah. Alhamdulillah, antusias jamaah Majelis Taklim Az-Zahra Sumatera Utara sampai dengan hari ini kita mengadakan tablik akbar yang antusiasnya luar biasa. Dari daerah-daerah semua hadir, ketua-ketua Majelis Taklimnya juga hadir, dan undangan kita alhamdulillah sebagian hadir juga.
Pesan saya berharap seluruh jamaah yang hadir, khususnya perempuan-perempuan di Sumatera Utara ini lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan seperti dengan tema kami istiqomah dalam menggapai ridha Allah. Iya, pemirsa, sejumlah informasi tentang pemilu akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Toba mencatat baru 8 partai politik di wilayah setempat yang sudah mengajukan permohonan pembukaan rekening khusus dana kampanye. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPUD Toba Ranto Pasaribu saat dikonfirmasi di kantor KPUD Toba Jalan Tarutung Kilometer 2, Soposurung Balige, Kabupaten Toba mengatakan ke-8 parpol tersebut yakni Partai Buruh, Demokrat, Nasdem, PKS, PDIP, PPP, PKB, dan Hanura. Pasca sosialisasi terkait pembukaan RKDK yang dilakukan KPU, hingga saat ini sudah ada 8 parpol yang mengajukan permohonan pengantar pembukaan rekening dana kampanye. Namun dari 18 parpol terdaftar baru 8 yang sudah diselesaikan berkasnya. Sedangkan 10 parpol berkasnya belum diserahkan kepada pihak KPU di Toba. Ranto menyebutkan pembuatan rekening dana kampanye merupakan salah satu syarat bagi parpol untuk mengikuti tahapan pemilu. Pembuatan RKDK tersebut tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 18 tahun 2023. Sesuai PKPU nomor 18 tahun 2023, seluruh parpol peserta pemilu diwajibkan membuka rekening khusus dana kampanye. Seluruh parpol diharuskan membuat laporan awal dana kampanye LADK sebelum melakukan kampanye. Laporan dana kampanye parpol harus sudah selesai sebelum tahapan kampanye yang dijadwalkan pada 28 November 2023 mendatang. Rekening dana kampanye parpol beserta pemilu harus ditutup bersamaan dengan berakhirnya masa kampanye, yakni pada 10 Februari 2024. Jadi kalau ada nanti hasil temuan dari audit pelanggaran atau aliran dana yang tidak sesuai dengan pelaporan, tentu ini kan ada beberapa rekomendasi audit nanti ke KPU. Berdasarkan rekomendasi audit, kalau ada yang uang yang sisa di rekening dana kampanye, tentu ini nanti harus dikembalikan dan di-store ke rekening partai. Jadi rekening kampanye berbeda dengan rekening partai. Ketersediaan belangko kartu tanda penduduk elektronik pada seluruh dinas kependudukan dan pencatatan sipil dijamin mencukupi dan dapat mengimbangi tingginya grafik perekaman KTP jelang pemilu 2024. Semakin meningkatnya grafik pencetakan KTP elektronik jelang pemilihan umum serentak di tahun 2024. Saat ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terus mendistribusikan kebutuhan belangko KTP elektronik pada Dinas Dukcapil di seluruh daerah. Salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli yang baru saja menerima 6.000 keping belangko KTP elektronik dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Kepala Dis Dukcapil Kota Gunung Sitoli, Bernardin Telambanua menjelaskan, pengadaan belangko KTP elektronik diusulkan berdasarkan kebutuhan, yang saat ini Ditjen Dukcapil telah memantau pemerataan penyediaan belangko KTP yang harus diutamakan untuk menjelang pemilu 2024. Berpedoman dari data di Komisi Pemilihan Umum sebelumnya, ribuan pemilih potensial di daerah tersebut masih belum memiliki kartu tanda penduduk. Sementara bagi pemilih pemula terus berdatangan ke Disdukcapil untuk urusan registrasi penduduk dan merekam KTP sehingga pemerintah telah siap memberi pelayanan dengan melengkapi sarana prasarana pendukung. Kota Gunung Sitoli, kami berterima kasih kepada Bapak Dirjen Dukcapil. Kemarin kami sudah mendapatkan belangko KTPL sebanyak 6.000 keping. Ya, jadi itu cukup sangat mencukupi untuk warga Kota Gunung Sitoli, baik para pemilih pemula atau warga yang mau mengganti alamat, ya, semua itu bisa kita akomodir karena belangko yang kita dapatkan dari kementerian mencukupi.
Pasca diumumkannya daftar calon sementara DCS bagi calon legislatif oleh KPU, diharapkan para kader partai politik mematuhi peraturan yang berlaku menjelang penetapan daftar calon tetap DCT mendatang. Berdasarkan peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR RI dan DPD sebelum ditetapkan sebagai daftar calon tetap DCT, maka partai politik masih diberi kesempatan mengubah daftar bacaleknya meskipun penetapan DCS telah diumumkan. Terkait hal itu, terdapat nama kader partai politik termasuk Ketua DPC PDI Perjuangan Taput Nixon Nababan tidak terdaftar dalam DCS oleh KPU. Menjelang penetapan DCT pemilu 2024 bahwa KPU masih dalam proses tahapan penjaringan masing-masing partai politik dan akan diumumkan dalam waktu dekat. Sebagai syarat dalam penetapan DCT pemilu 2024, salah satu diantaranya bahwa KPU masih menunggu rekomendasi dukungan masing-masing partai politik dan berkas kebutuhan lainnya. Ketua DPC PDIP Tapanuli Utara masih menunggu keputusan Ketua Umum Partai Politik dan diharapkan dapat masuk dalam bursa daftar calon tetap pada pemilu 2024 mendatang untuk terwujudnya Sumatera Utara lebih baik Indonesia maju. Nah, harapan masyarakat kita yang sekarang karena 2 periode, saya diharapkan oleh masyarakat kita untuk nyalek DPR RI. Ya. Nah, kemudian saya mencoba mendaftar untuk caleg DPR RI. Namun demikian, saya tidak masuk di DCS. Memang ada di aturan partai itu bahwa kakak beradik itu tidak boleh satu tingkatan, kecuali ada diskresi, ada instruksi dari ketua umum. Itu di anggaran dasar anggaran rumah tangga kita, ya. Dan saya memang tidak dimasukkan di DCS, maka saya patuh kepada perintah ketua umum. Ya, kalau ketua umum tidak meloloskan saya kepada DCS bahkan ke DCT, saya siap perintah dan saya tunduk kepada perintah partai, perintah ketua umum. KPUD Serdang Bedagai melakukan masa rancangan pencermatan pengajuan bacalek parpol dari DCS ke DCT. Dalam masa tersebut, parpol diperbolehkan untuk mengganti bacalek, nomor urut, dapil, serta kelengkapan surat keputusan dari pejabat berwenang tentang pengunduran diri jika pekerjaan bersumber dari APBD dan APBN. Masa rancangan pencermatan daftar calon sementara ke daftar calon tetap yang diajukan parpol ke KPUD yang dimulai dari 24 September hingga 3 Oktober. KPUD menyampaikan ke parpol pengusung bacaleknya untuk melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan, terutama bagi bacalek yang pekerjaannya bersumber dari APBD atau APBN, contohnya kepala desa atau bupati dan wakil bupati, serta pekerjaan lainnya untuk melengkapi surat keputusan dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan, yang intinya telah resmi mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Karena sampai saat ini parpol hanya mengajukan surat keterangan saja ke KPU. Jika kelengkapan ini tidak dipenuhi, maka KPU akan mencoret bacalek tersebut atau tidak memenuhi syarat dan dilakukan penggantian oleh parpol yang bersangkutan. Sementara untuk masa pencermatan ini, parpol diperbolehkan untuk mengganti bacaleknya, merubah daerah pemilihan, serta nomor urut bacalek yang saat ini sedang berjalan. Kita juga baru saja melakukan rapat koordinasi kepada partai-partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke KPU dan dalam waktu dekat akan diadakan pencermatan untuk menjelang diumumkannya daftar calon tetap pada 4 November nanti. Jadi sampai sekarang belum ada temuan-temuan yang dinyatakan BMS atau TMS. Beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya, pemirsa, sistem seleksi dengan alat bantu komputer pada perekrutan perangkat desa saat ini mulai diterapkan di Gunung Sitoli. Metode ini diharapkan mampu menghasilkan abdi negara yang berkualitas dalam menjalankan roda pembangunan di desa.
Untuk pertama kalinya di wilayah Kota Gunung Sitoli, Desa Saewe, pada penerimaan perangkat desa dengan 4 jabatan yang kosong di pemerintahan desa tersebut, sebanyak 17 orang memenuhi syarat administrasi. Selanjutnya mengikuti tahapan seleksi ujian tertulis dengan menggunakan metode CAT atau Computer Assisted Test. Sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan perdana di daerah tersebut ditempuh untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi. Penjabat sementara Kepala Desa Saewe Ferdinand M. Telambanua menjelaskan dorongan pemerintah pusat yang terus mendukung desa-desa berinovasi pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pembangunan mengantarkan metode berbasis kemajuan ilmu pengetahuan teknologi tersebut. Selain itu, metode seleksi setara penerimaan CPNS diyakini bersih dan jauh dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak lain dan tidak bukan sebenarnya ini untuk memulihkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik bahwasanya dalam pelaksanaan seleksi ini tidak ada yang namanya setting-settingan. Yang selama ini asumsi masyarakat kita bahwa kalau perekrutan perangkat desa ini seakan-akan disetting oleh pemerintah desa atau ada titip-titipan, tidak ada. Tapi ini memang benar-benar kita laksanakan secara kualifikasinya bagus, kita laksanakan secara transparansi dan ini kita buktikan bersama. Nilai yang dihasilkan peserta seleksi penerimaan perangkat desa untuk 4 jabatan, diantaranya Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dan 2 seksi di pemerintahan desa nantinya menjadi rekomendasi penentuan siapa yang berhasil menduduki dan mengisi jabatan tersebut. Dengan metode seleksi berbasis CAT ini berpengaruh positif terhadap kualitas layanan publik, pemerintah desa, dan semakin majunya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Pengrajin batu bata di Mandailing Natal keluhkan kenaikan harga beras. Para pengrajin batu bata yang hidup dengan penghasilan rendah, mereka juga tidak termasuk dalam penerima bantuan PKH. Puluhan lapak para pengrajin batu bata secara tradisional yang setiap hari beraktivitas untuk mencari nafkah di perbukitan Desa Jambur, Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal. Seperti pasangan suami istri Ahmad Gani dengan Setia, mereka mengaku sudah 2 tahun menekuni pekerjaan mengolah tanah merah menjadi batu bata. Lahan yang mereka kerjakan ini milik orang lain yang sudah dipercayakan kepada mereka untuk mengolah batu bata tersebut. Pak Sutri ini hanya bekerja mengharapkan gaji Rp200.000 dalam 1 biji batu bata. Dan setiap harinya mereka mampu mengolah batu bata sekitar 500 hingga 1.000 biji batu bata. Dari jumlah batu bata yang harus dikerjakan setiap harinya, mereka mendapatkan gaji Rp80.000 dan Rp120.000. Pekerjaan mengolah tanah merah menjadi batu bata ini tidak setiap harinya mendapatkan panggilan dari pemilik lahan. Mereka dipanggil bekerja jika ada yang memesan batu bata partai besar. Pak Sutri, 2 anak ini tergolong keluarga miskin karena mereka mengeluh dengan naiknya harga beras. Gaji yang mereka dapat juga dari pengrajin batu bata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak jarang mereka meminjam uang untuk membeli beras dan mereka juga belum terdaftar dalam bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Bisa nggak mencukupi dari sini untuk beli beras atau gimana? Nggak cukup. Nggak cukup karena masih banyak biayanya. Tapi sebelum-sebelumnya nggak pernah dapat PKH? Belum pernah. Terus ada nggak harapan kakak biar termaksud terdaftar di PKH, bantuan PKH itu kak? Mudah-mudahan kalau bisa ada Om, kalau bisa ada. Harapannya gitu? Harapannya kayak gitu. Mereka berharap perhatian pemerintah agar mereka bisa mendapatkan bantuan sehingga beban mereka bisa berkurang. Salah satu cara untuk memelihara kesehatan jantung dapat dilakukan secara rutin dengan berolahraga untuk meminimalisir resiko terjadinya gagal jantung dan membuat jantung jadi lebih kuat. Seperti yang dilakukan karyawan-karyawati TVRI Sumatera Utara di halaman TVRI Jalan Putri Hijau, Medan pagi tadi. Kegiatan senam bersama yang dilakukan rutin setiap hari Jumat menghadirkan para instruktur senam. Senam jantung sehat dengan mengikuti musik dan gerakan dari instruktur senam memberikan manfaat dengan aktif secara fisik, dilakukan penyegaran agar badan tetap sehat dan bugar. Senam jantung sehat merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan agar jantung terus bekerja dengan baik. Salah seorang instruktur senam, Risma, mengatakan
Senam jantung sehat membuat tubuh lebih berkeringat dan detak jantung menjadi lebih cepat. Fungsi dari senam jantung sehat yakni membuat aliran oksigen ke seluruh tubuh meningkat. Otot jantung lebih kuat dan membuat jantung bekerja lebih optimal. Gerakan senam jantung sehat cukup bervariasi, terdiri dari gerakan senam aerobik dan kecepatannya. Juga beragam yakni dengan gerakan maju dan melompat ringan. Manfaatnya bagi kita karyawan-karyawan TVRI, juga khususnya masyarakat seluruh Indonesia, bahwa senam jantung sehat itu adalah salah satu pemicu kesehatan untuk jantung kita, bukan tubuh kita juga, tapi untuk jantung kita. Harapan kita kalau bisa senam jantung sehat itu dilaksanakan seminggu 2 kali, minimal seminggu sekali. Semua kalangan usia bisa melaksanakan kegiatan senam jantung sehat. Himbauan kami kepada seluruh masyarakat Kota Medan, khususnya seluruh masyarakat Indonesia, ayo sama-sama kita gerakan senam jantung sehat. Usai senam gerakan jantung sehat selama 20 menit dilanjutkan dengan gerakan pendinginan sekitar 10 menit agar tubuh tetap lentur dan kuat sehingga gerakan yang telah dilakukan dapat kembali ringan. Senam jantung sehat juga dapat dilakukan secara rutin di rumah agar jantung tetap terjaga dan sehat. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Sabtu 29 September 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, Prakirawan Cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Sabtu 30 September 2023. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Karo, Dairi, Pakpak Barat, Medan, Simalungun, Kepulauan Nias, Humbang Hasundutan, Samosir, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Batubara, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Karo, Dairi, Pakpak Barat, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari berpotensi berawan dan berpeluang hujan ringan di wilayah Langkat, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Batubara, dan sekitarnya. Suhu udara diperkirakan 16 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 28 September 2023 terdapat 2 titik, yaitu di Asahan. Kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan potensi hujan dengan intensitas sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, yaitu di pegunungan, lereng timur, dan pantai barat yang berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, berikut informasi seputar lintas Andalas. Selasa sore Kejari Kepahyang tetapkan HZ, mantan Kades Cirebon Baru, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahyang, sebagai tersangka korupsi dana desa. Melakukan markup dana desa tahun anggaran 2017 dan penyertaan modal BUMDes fiktif, mantan Kades Cirebon Baru, Kecamatan Seberang Musi, Kepahyang berinisial HZ, Selasa sore ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kepahyang. Lantaran sejak beberapa tahun terakhir, kasus TGR pengelolaan dana desa tersebut yang tidak kunjung dilunasi oleh mantan Kades. Kasih Intel Nanda Hardika mengatakan penetapan tersangka lantaran HZ melakukan markup anggaran dana desa tahun anggaran 2017 dan anggaran BUMDes fiktif. Hal tersebut terjadi saat dirinya menjabat sebagai Kades Cirebon Baru. Untuk sementara kita belum sampai situ, masih dalam pendalaman. Sementara ini masih satu
Ia menegaskan atas kasus tersebut, negara mengalami kerugian sebesar 173 juta rupiah. Dan saat ini tersangka HZ sudah dilakukan penahanan dan dititipkan ke rumah tahanan Mapolres Kepahyang. Dari Kabupaten Kepahyang, Alexandra, TVRI Bengkulu melaporkan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko menghimbau perangkat desa agar tidak merangkap dua jabatan. Ini dilakukan supaya roda pemerintahan desa dapat berjalan dengan maksimal. Sebanyak 148 kepala desa di Kabupaten Mukomuko diminta tidak merangkap dua jabatan sebagaimana adanya aturan tentang penggunaan uang negara melalui Kementerian Keuangan. Penyelenggara pemerintah tidak diperbolehkan mendapatkan anggaran sama melalui uang negara. Jika ditemukan akan dituntut ganti rugi atau TGR bagi penerima dan pemberi. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, Jody mengungkapkan perangkat desa yang merangkap dua jabatan sekaligus dapat mengakibatkan pekerjaan yang dilakukan tidak terlaksana maksimal. Guna mengatasi agar tidak terjadi, pihaknya memerintahkan kepala desa maupun camat jika ditemukan perangkat desa atau honor di kecamatan agar memilih salah satu pekerjaan. Kita pertegaskan untuk memilih salah satu. Karena tidak mungkinlah satu pekerjaan dikerjakan secara bersama. Jody menambahkan jika ditemukan perangkat desa merangkap jabatan masyarakat agar melapor ke Dinas PMD Mukomuko. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Saudara, dampak cuaca panas sebabkan pasien infeksi saluran pernafasan atau ISPA di Kabupaten Lebong mencapai 230 orang. Kepala Dinas Kesehatan Lebong mengatakan jumlah pasien ISPA dari bulan Agustus sampai saat ini jauh meningkat dari bulan sebelumnya. Faktor kondisi cuaca kemarau dan suhu panas diduga jadi pemicu pasien penyakit ISPA di Lebong naik drastis. Ada sebanyak 230 pasien ISPA saat ini tengah ditangani di seluruh puskesmas se-Kabupaten Lebong. Pihaknya meminta masyarakat segera melaporkan dan periksa kesehatan segera apabila merasa gejala ISPA. Selain itu, masyarakat juga diminta jaga pola hidup sehat dan menghindari areal debu berlebihan, serta memperbanyak konsumsi air minum. Ya, memang ada beberapa faktor yang menyebabkan penyakit ISPA ya. Salah satunya memang perubahan cuaca ini, baik dari debu, panas, kemudian bisa juga jadi dari infeksi. Diketahui jumlah pasien ISPA di Lebong pernah mencapai angka tertinggi pada Januari lalu dengan total 468 orang tercatat sebagai jumlah pasien terbanyak tahun ini. Atri Prasetyo, TVRI Bengkulu, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko. Dan saya Udrandi Rolinka beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.